Dunia digital, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang revolusi digital dan sejarah teknologi. Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita mulai. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital, yang telah terjadi sejak tahun 1980, dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada 1980-an, analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital, menandai awal era informasi. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini, sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan teknologi dunia. Sejarah teknologi. Teknologi yang mendasar ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personal computer. Teknologi revolusi digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Dalam komunikasi digital misalnya perangkat keras mengulangi kemampuan mampu memperkuat sinyal digital, dan menyebarkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal yang sama pentingnya dengan revolusi adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media, dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh. Perkembangan teknologi digital. Berikutnya, perkembangan komputer. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi-instruksi program, dan tersimpan di memori, storage program. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik, atau electronic data processing. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna, dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ihwal munculnya komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakannya abacus, ditemukan di Babilonia, 5.000 tahun yang lalu, sebagai alat perhitungan manual yang pertama. Baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang saat itu, pada periode selanjutnya telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis, yaitu Pascaline, yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, aritometer, oleh Charles Xavier Thomas de Cholmar pada tahun 1820, Babbage Folly, oleh Charles Babbage pada tahun 1822, dan Hollerith, oleh Herman Hollerith pada tahun 1889, kesemuanya masih berbentuk mesin sepenuhnya tanpa tenaga listrik. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Barulah pada tahun 1940,
Era baru komputer elektrik dimulai, sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar boolean, pada dekade 1980-an, komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju, dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah, termasuk 17 juta Commodore 64S sendiri antara tahun 1982 dan 1994, lahirnya World Wide Web atau WWW. Pada tahun 1992 World Wide Web dirilis. Internet berada di kesadaran mainstream dan banyak bisnis website yang tercantum dalam iklan mereka. Pada tahun 1999, hampir setiap negara memiliki sambungan, dan lebih dari setengah Amerika menggunakan internet secara teratur. Pada tahun 1989,15% rumah tangga di Amerika Serikat komputer yang dimiliki. Pada tahun 2000, ini adalah sampai dengan 51%. Sejarah web bermula di European Laboratory for Particle Physics, lebih dikenal dengan nama CERN, di kota Geneva dekat perbatasan Prancis dan Swiss. CERN merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa, di bulan Maret 1989. Tim Berners-Lee dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di Internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Web browser pertama dibuat dengan berbasiskan pada teks. Untuk menyatakan suatu link, dibuat sebarisan nomor yang mirip dengan suatu menu. Pemakai mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam web. Kebanyakan software tersebut dibuat untuk komputer-komputer yang menggunakan sistem operasi Unix, dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh pemakai komputer saat itu yang telah menggunakan Windows. Tetapi semua ini berubah setelah munculnya browser Mosaic dari NCSA, National Center for Supercomputing Applications, pada 1990. Berners-Lee, yang kali ini berusia 35 tahun, berpikir ulang dan menghidupkan kembali proyeknya. Kali ini ia bekerja dengan sebuah mesin yang sangat canggih, komputer NeXT buatan Steve Jobs pendiri Apple. Kebetulan, komputer tersebut memiliki paduan perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat untuk menampilkan informasi secara visual. Selama beberapa bulan, Berners-Lee menulis ulang program komputernya dan berhasil menciptakan browser, sejenis perangkat penjelajah internet. Ia juga membuat beberapa halaman web yang bisa diakses. Ini adalah versi pertama dari World Wide Web, nama yang dicetuskan sendiri oleh Berners-Lee dan biasa disingkat WWW. Begitulah sekilas tentang revolusi digital, sejarah teknologi, dan perkembangan teknologi digital. Berikutnya saya akan membahas tentang sejarah ponsel dan jejaring sosial pertama. Terima kasih.